yang dirahmati Allah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sore hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dunia maya dalam rangka untuk belajar firman Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kesulitan kita di dalam mempelajari sunnah Rasul dan juga firman Allah, kita betul-betul diberi kepahaman yang hak karena sama kita sendiri, dan kita diberi kemudahan untuk amal kehidupan sehari-hari. Menyampang masuk di awal bulan Ramadan dari 2 hari, mari kita kaji kembali ya apa yang terkait dengan Qiyam Ramadan. Mari Mas Kadi dibaca surat Al-Baqarah ayat 183. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi kita bisa saksikan, kita bisa lihat, kita bisa baca bahwa tujuan dari Allah memerintahkan untuk berpuasa di situ adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ya, seruannya kepada siapa? Kepada orang beriman tentu saja. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, seruannya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga tentu saja hanya orang-orang yang beriman saja yang dia akan mendapatkan buahnya, yakni la'allakum tattaqun. Kalau kita tidak beriman, meskipun kita melaksanakan apa yang dikerjakan itu, ya kita tetap saja tidak akan mendapat buahnya kan itu. Nah, oleh karena itu supaya kita betul-betul mendapatkan buah ya, dari puasa itu sendiri, mestinya kita senantiasa memperbarui keimanan kita setiap saat. Barangkali ada hal-hal yang mengganggu, ada hal-hal yang mengotori, ada hal-hal yang merusak keimanan kita, perlu kita perbarui. Ya, jadidu imanakum la ilaha illallah. Jadi perbaruilah iman kamu dengan la ilaha. Tentu saja maknanya tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi betul-betul menghayati dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek kehidupan kita warnai dengan la ilaha, kita warnai dengan tauhid, hingga jauh dari syirik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang berbahagia, sebenarnya la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa itu tidak hanya bisa dicapai melalui puasa saja, ya, tetapi bisa melalui segala macam aspek peribadatan yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Andaikan dengan berpuasa yang juga saja sebenarnya umat Islam bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa, ya, dunia ini akan menjadi baik hanya dalam waktu 1 bulan saja. Artinya selesai puasa 1 bulan, betul-betul menjadi orang yang bertakwa, dan mencuri sudah tidak ada lagi, rocker tidak ada lagi, pezina tidak ada lagi, ya, orang-orang yang bohong tidak ada lagi, munafik tidak ada lagi, semua telah berubah menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi kenyataan banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan buahnya puasa itu sendiri. Sehingga meskipun Ramadan berjalan 10, 100, 200 kali, masyarakat kita tetap saja sama saja seperti itu adanya. Ya, sama persis peribadatan yang lain. Ya, nah, kalau kita tidak betul-betul dasari karena iman dan wastisabah, tidak didasari dengan keimanan di dalam menjalankan peribadatan itu, ya sama saja buahnya nol. Ya, tidak ada artinya sama sekali. 200.000 lebih orang yang pergi haji setiap tahun, ya, tapi tidak menambah kemakmuran bangsa Indonesia, tidak menambah kesejahteraan bangsa Indonesia, tidak menambah pokoknya persatuan dan kesatuan. Yang terjadi justru di sana sini koruptor merajalela, ya, perang antar suku, perang antar kelompok, perang antar golongan merajalela. Apakah itu rakyat dengan oknum polisi atau polisi dengan aparat yang lain, rakyat dengan rakyat dan sebagainya, mahasiswa dengan mahasiswa, bahkan pemuda dengan pemuda pun mereka saling bentrok satu dengan yang lain. Bahkan di DPR pun pernah ya, satu
mempertontonkan ribut antara satu elit politik dengan elit politik yang lain. Tentu saja sebenarnya mereka adalah mayoritas Islam, mereka juga berhaji, mereka juga berpuasa, tetapi tidak mendapatkan buahnya, yakni supaya menjadi orang yang bertakwa itu. Nah, teman dan sahabat yang sedang online yang dimuliakan Allah, ya. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan ketakwaan itu dalam diri kita masing-masing, kan gitu ya. Tentu saja caranya tidak ada jalan lainnya. Yang pertama adalah kita betul-betul senantiasa berusaha untuk mengenal Allah, gitu ya. Berusaha mengenal Allah. Kita sudah pahami, ya, kita sudah ngerti teorinya. Ya, mengenal Allah hanya melalui dua cara saja. Yang pertama adalah belajar. Tentu saja yang belajar pertama adalah belajar tentang apa? Tentu saja tentang firman-firman Allah. Ya, apakah firman Allah yang berupa ayat-ayat qauliyah di Quran gitu ya, yang wujudnya Quran itu, ataukah ayat-ayat kauniyah yang wujudnya kealaman, bahkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu ada hikmah, ada mau'izah hasanah, dan ada hikmah yang bisa kita ambil, ya, yang menjadikan kita semakin membesarkan Allah, mengagungkan Allah dan itu. Ya. Pertama belajar, penting sekali. Terutama juga belajar tentang tauhid itu sendiri, apakah tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat. Setiap orang harus mempelajarinya dan memahaminya. 99 nama Allah yang baik itu semuanya mengandung sifat-sifat mulia dari Allah, perlu kita pelajari, kita pahami betul, dan kemudian kita mencoba mengadopsinya dalam diri kita. Kita lakukan proses internalisasi nilai-nilai Asmaul Husna itu dalam diri kita masing-masing, ya, agar diri kita bertransformasi dari keadaan yang tidak mengerti tentang ketuhanan menjadi betul-betul orang yang paham tentang ketuhanan itu sendiri, keesaan Tuhan itu sendiri, dan bahkan keesaan Tuhan itu diharapkan betul-betul menjadi bagian dari kepribadian kita. Nah, begitu juga dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah, ya, apakah yang berkecimpung di bidang kedokteran, apakah biologi, atau kimia, atau fisika, pelajari tekuni betul, ya, dengan dilandasi keimanan. Mudah-mudahan dengan dilandasi keimanan itu kita mampu melihat kebesaran Allah dari segala bidang yang kita pelajari itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kita berusaha senantiasa beramal sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, sesuai yang apa yang menjadi tuntutan ilmu yang bisa kita pelajari dari, baik yang berasal dari ayat kauniyah maupun ayat qauliyah, semua menuntut untuk diamalkan. Mampu kita amalkan semaksimalnya. Mudah-mudahan dengan amal itu, ya, akan terjadi proses internalisasi tadi, menjadikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, ya, menjadi bagian dari kepribadian kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu setiap saat kita semakin mengenal kepada Allah. Sudah pasti kalau kita sudah mengenal Allah, persis sama seperti ketika kita mengenal uang. Nah, kita mencintai uang, bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencari, bagaimana kita mencintai Allah, dan bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, sehingga diri kita senantiasa terjaga, diri kita senantiasa merasa terlindungi, senantiasa merasa bersyukur, merasa beruntung, merasa tersanjung dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita diberi kesempatan untuk beramal sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Nah, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, kalau boleh saya sampaikan bahwa rukun Islam itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang pertama tentang syahadatnya itu sendiri, ya, kesaksian tentang Allah, kesaksian akan kekuasaan Allah, ya, yang hakikatnya kesaksian itu juga merupakan sumpah setia dari seorang hamba kepada Allah, kan, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku janji, aku bersumpah setia bahwa tidak ada ilah yang aku sembah kecuali Allah saja. Kemudian diuraikan di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah ke-5, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Kemudian diuraikan lagi di dalam surat Al-An'am ayat 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, ya, qul inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah sembahyangku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku lillah, milik Allah rabbil alamin, Tuhan SWT. Jadi kita sudah terlanjur berjanji, bersaksi, bersumpah setia, ya, untuk mempersembahkan segala aspek kehidupan kita, hidup kita, bahkan mati kita, itu hanya kepada Allah. Nah, seharusnya, nah, setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita, bahkan setiap pola pikir kita, apa yang kita pikirkan, ya, mestinya diwarnai yang seperti itu. Kita tidak merasa bahwa diri kita ini pemilik, diri kita itu menjadi bos, pemilik diri kita itu menjadi diri kita sendiri. Kita harus menyadari betul bahwa diri kita ini adalah milik Allah. Lagi di dalam surat At-Taubah ayat 14, di situ dikatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang beriman dengan memberikan surga, bi anna lahumul jannah, dengan membayarnya dengan surga. Nah, oleh karena itu tentu saja kita yang senantiasa berusaha untuk menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup kita, dengan janji Allah yang akan memberikan jannah, itu pastinya kita merasa beruntung, merasa bahagia akan janji itu. Ya, tidak banyak orang yang menerima janji akan mendapatkan. Kita termasuk orang yang mendapatkan janji itu, bagi orang yang beriman, yang bertransaksi jual beli dengan Allah, maka mestinya kita sangat senang berada seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, ibarat sebuah layang-layang, ya. Sekali lagi, ibarat sebuah layang-layang, ya, kita taruh yang namanya syahadat itu berada di pucuk layang-layang itu sendiri. Ya, kemudian di layang-layang itu ada palang, ada palang bambu yang di tengah itu, ya, jindik bambu yang di tengah itu kita tempatkan itu sholat. Ya, kita senantiasa ingat bahwa kita sudah berjanji, bersumpah setia dengan Allah, ya, kita menandatangani perjanjian dengan Allah, kita tukar diri kita dan harta kita dengan surganya Allah, kan gitu ya. Nah, tetapi perjanjian kita itu sering kita ingkar karena kesibukan kita, karena aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu mencari harta atau itu ngomong keluarga, aktivitas apapun yang dalam kehidupan sehari-hari itu membuat kita senantiasa lupa kepada Allah. Oleh karena itu Allah sudah menyiapkan mekanisme untuk mengingatnya. Mekanisme untuk mengingat Allah itu dituangkan dalam ibadah sholat. Maka dari itu di dalam surat Toha ayat 14, di situ Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sesungguhnya sesungguhnya aku ini adalah Allah, anallah la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, hambakanlah diri kepadaku, wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang beriman. Fa'budni, ya, hambakanlah diri kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu hakikatnya adalah untuk mengingat Allah, ya. Karena itu perlu kita banyak sholat dalam sehari-hari. Kalau tidak 5 kali sehari, kita juga diingatkan oleh Allah. Maka mestinya orang Islam itu kalau melaksanakan sholatnya mestinya menjadi baik. Ketika ingat ketika sholat, kita ingat Allah, berarti kita ingat perjanjian kita kepada Allah. Ya, sholat harus menyadarkan kepada diri kita masing-masing bahwa kita itu hamba Allah, ya. Allah itu adalah bosnya, ya, hamba Allah. Karena kita hamba Allah, maka tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk menolak perintah Allah, untuk menyelisih perintah Allah, untuk membohongi Allah. Harusnya kita dengan tulus, dengan ikhlas, kita betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah tadi dengan senang hati. Nah, tentu saja orang yang melaksanakan yang seperti ini, itu akan terjaga kehidupannya. Ketika dia berbelok, menyimpang dari jalan yang benar, kembali ke atas siratal mustaqim. Jika dia lalai, kembali diingatkan dengan zikir, jadi ingat kepada Allah ini tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengubah semangat kita untuk beribadah, untuk mengamalkan diri kepada Allah. Nanti kita lanjutkan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo Mas Dadi silakan disampaikan. Untuk sementara belum ada ini Ustaz, untuk pertanyaan belum ada. Mungkin bisa dilanjut lagi Ustaz. Ya baik, ya. Jadi kalau tadi saya gambarkan sebagai sebuah layang-layang,
yang di atas itu adalah syahadatnya, kemudian ya, di bawahnya di tengah-tengah palang bambu itu ada sholatnya, untuk mengingatkan akan perjanjian kita dengan Allah. Setelah itu, maka dari itu sholat rutin dilaksanakan setiap hari, tidak 5 kali sehari. Bahkan dulu ketika Rasulullah melakukan Mi'raj, ya, untuk menerima perintah sholat itu, sebenarnya perintah sholat itu ya diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan 50 kali sehari. Ya, menunjukkan betapa manusia itu mudah lupa, gampang lupa kepada perjanjiannya. Ya, kita tahu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab gitu ya, mereka itu dipercaya oleh Allah ya, memegang janji mereka, tetapi ternyata mereka tidak. Kitabnya pun dinamakan sebagai kitab perjanjian baru dan juga kitab perjanjian lama. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 40 itu ya, Allah itu mengingatkan kepada orang-orang ahli kitab itu sendiri ya, pada Bani Israel itu sendiri ya, supaya memenuhi janji ya. Wa aufu bi ahdi wa ahdikum wa ayya farhabun gitu. Ya. Supaya memenuhi janji ya, janji Allah. Jadi wa aufu bi ahdi yang memenuhi janjiku, artinya janji mereka kepada Allah seperti apa mestinya dipenuhi ya. Wa bi ahdikum, aku akan memenuhi janji kepadanya. Ayya farhabun gitu. Hanya kepada Allah itulah kamu takut ya, takut kepada yang lain-lain, jangan takut kepada kekurangan harta, takut tidak dikecilkan masyarakat, takut menghadapi masa depan ya, masa depan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti, ada di tangan Allah semuanya. Nah, jangan sampai kita memberi janji kepada Allah karena merasa takut, karena merasa khawatir akan hal-hal yang sifatnya duniawian itu. Nah, kembali janji itu sangat penting, maka kemudian kita diperingatkan oleh Allah supaya senantiasa mengingat janji itu, yakni antara lain dengan sholat. Bahkan di ayat lain dijelaskan supaya kita itu zikran katsiran, zikir yang banyak kan gitu ya. Supaya ingat yang banyak. Karena kunci kebaikan orang Islam itu ada pada ingat kepada Allah. Yang dulu pernah saya sampaikan bahwa yang dimaksud ingat kepada Allah itu ya, yang dimaksud dengan ingat kepada Allah itu tidak hanya sekedar ingat, tetapi yang dimaksud ingat itu adalah taat, gitu ya. Maksud ingat itu adalah hakikatnya adalah taat. Maka dari itu kalau kita hanya sekedar ingat kepada Allah, tetapi tidak mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, artinya tidak berbuat taat kepada Allah, tidak ada gunanya mengingat tok gitu. Maka harus dipahami betul bahwa yang dimaksud dengan ingat kepada Allah itu juga atau akhir. Nah, mari tentang perintah untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya itu dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Silakan Mas Hadi dibaca. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Iya. Nah, jangan ingat kepada Allah banyak-banyaknya, menyebut Allah banyak-banyaknya. Dalam konteks ini, ya, maksudnya kita ingat Allah, tentu saja kita ingat akan perjanjian kita kepada Allah. Kita ingat status kita seorang hamba yang sudah terlanjur punya janji kepada Allah untuk menegarkan diri dan harta kita dengan mendapatkan surga dari Allah kelak di hari kemudian. Jangan sampai kemudian kita justru malah banyak tidak ingat kepada Allah, karena lupa atau tidak ingat kepada Allah itu tidak diperbolehkan, tidak boleh, kita dilarang kita lupa kepada Allah. Karena kalau kita lupa kepada Allah, lupa bahwa status kita di hadapan Allah itu adalah hamba, ya, maka kemudian kita akan berbuat melenceng dari apa yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Kita buka di dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 19. Al-Hasr surat 59 ayat 19. Silakan. Quran surat Al-Hasr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Iya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri.
Mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya. Nah, kalau diri kita lupa kepada Allah, ya, sengaja atau tidak sengaja, ya, apakah karena aktivitas kita kan gitu ya, aktivitas keseharian, apakah itu kerja atau jadwal atau yang lain, ya, pekerjaan lupa kita kepada Allah karena pekerjaan itu akan menjadikan kita semakin meremehkan Allah. Ya, karena kita semakin meremehkan Allah, kan mudah bagi kita untuk tidak taat kepada Allah alias maksiat kepada Allah. Nah, dari itu tadi dikatakan bahwa kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa kepada diri sendiri. Kita lupa bahwa diri kita hakikatnya hamba Allah, yang harusnya berbuat taat kepada Allah, tetapi ternyata maksiat. Kita lupa, ya, kita lupa kepada diri kita sendiri ya sebagai hamba Allah, yang harusnya banyak berbuat taat supaya selamat ya dunia akhirat, tetapi justru malah berbuat maksiat. Nah, teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, ya, sebenarnya sama seperti ketika main bola. Ya. Ketika main bola itu ada permainan bola, ya, huruf kita sudah kemarin saya tidak menyaksikan, ya, ketika bertanding bola itu di TV itu ditunjukkan ya statistik, tunjukkan statistik ya. Statistik itu antara lain berapa banyak penguasaan bola dari klub A, berapa banyak penguasaan bola dari klub B dibandingkan satu dengan yang lain. Nah, berapa kali dia tendangannya on target, berapa kali meleset, berapa kali pelanggaran dilakukan oleh klub A, yang berapa kali pelanggaran yang dilakukan oleh klub B. Nah, maksudnya kita juga begitu dalam keseharian. Nah, kita bikin statistik sendiri. Yang berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk ya, dunia, dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk keselamatan akhirat itu. Ya, berapa banyak ketaatan yang kita amalkan untuk mendapatkan ridha Allah, dan berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan untuk justru melupakan Allah itu sendiri, remehkan Allah dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita bisa mau membuat statistik seperti itu setiap hari, kita akan menyaksikan ya, diri kita itu semakin hari semakin baik atau semakin buruk, prestasi kita itu semakin baik atau semakin buruk. Nah, kualitas akhlak kita itu seperti apa? Nah, kalau ternyata dalam statistik itu kita semakin banyak melupakan Allah, semakin banyak melupakan Allah, sudah pasti korelasinya itu akan semakin banyak berbuat maksiat, semakin banyak berbuat maksiat. Nah, oleh karena itu teman-teman yang lain yang sudah mati Allah, jangan kemudian sholat itu hanya menjadi ibadah ritual yang tidak bermanfaat untuk mewarnai akhlak kita. Harusnya orang yang sholat itu betul-betul menjadi orang yang berakhlak karimah. Karena dia senantiasa ingat kepada Allah, ingat perjanjiannya kepada Allah, senantiasa berusaha untuk menegurkan perjanjian itu dengan Allah, dan berusaha untuk senantiasa memenuhi janjinya kepada Allah untuk taat, tidak berbuat maksiat. Nah, orang yang seperti itulah yang dikatakan alakum tatakun yang akan selamat tadi. Ya? Tapi kalau kemudian kita hanya ingat saja tidak mau taat, hanya sekedar ingat saja nanti akan lupa sendiri, mudah sekali lupa. Ya? Bahkan dengan ingat tetapi tidak taat, itu akan menjadikan kita senantiasa mudah berbuat maksiat. Jadi kita semakin harus semakin mengabaikan. Ya? Semakin mengabaikan. Ya? Dalam Injil itu dituliskan ya. Baca itu diwajibkan atas kamu persepuluhan agar kamu takut akan Allah, agar kamu takut akan Allah. Ya. Persepuluhan itu maksudnya zakat orang-orang ahli kitab 10% ya, persepuluhan ya. 10% ya itu diwajibkan agar supaya takut kepada Allah. Nah, bagaimana korelasi antara membayar zakat dengan takut kan gitu? Ya. Kalau tentu saja sangat cepat ketika kita taat membayar zakat, terus membayar zakat, ya. Di dalam hati kita tidak terbuka kemungkinan untuk berbuat maksiat, meremehkan atau mengecilkan Allah. Tetapi ketika kita bayar zakat, kita bayar zakat, kita bayar atau tidak, bayar tidak dan sebagainya, pelanggaran satu kali itu menyisakan keremehan kepada Allah. Ada bekas di situ. Ketika kita melanggar aturan Allah sekali, itu ada bekas dalam hati kita, dikatakan ada ram ya, di dalam hati kita ada bekas pelanggaran itu. Nah, bekas
pelanggaran itu hakikatnya adalah bekas peremehan kepada Allah. Melanggar aturan Allah itu hakikatnya meremehkan Allah, ya, mengecilkan Allah, menyepelekan Allah. Nah, orang yang meremehkan Allah, mengecilkan Allah, menyepelekan Allah, itu artinya dia tidak takut kepada Allah. Tetapi kalau dibalik, dia tidak pernah berbuat maksiat, nanti akan taat dan zakat, bayar lagi, ya. Di dalam hatinya tidak terbuka kesempatan untuk meremehkan Allah, untuk mengecilkan Allah. Justru yang terjadi adalah dia senantiasa taat, senantiasa hormat, senantiasa tumbuh penghormatan itu kepada Allah di dalam dunia. Makin berkembang. Nah, dalam konteks ini tidak hanya zakat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau kita berbuat pelanggaran, berbuat maksiat dengan sengaja, berarti kita sudah menoroskan di dalam hati kita, ya, sudah menggores di dalam hati kita peremehan atau penghinaan atau pelecehan atau pengecilan penghormatan kita kepada Allah. Artinya kita tidak berbuat tidak hormat kepada Allah. Harusnya kita taat kepada Allah, tetapi ternyata kita melanggar, berarti kita tidak hormat kepada Allah. Nah, yang seperti itu akan cenderung terulang. Dan kalau itu terulang berkali-kali, berarti yang kita tumbuhkan di dalam hati kita bukan keimanan, tetapi yang kita tumbuhkan adalah kemunafikan. Nah, itu min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa al-iman yazid wa yanqus, ya, iman itu tambah dan berkurang, yazidul iman bi ta'ah, dan bertambahnya iman itu dengan taat, wa yanqus iman bermaksiat, dan kurang lebihnya seperti itu. Jadi bertambahnya iman karena ketaatan dan berkurangnya iman itu kemaksiatan, pas sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang bahagia, mari kita senantiasa tumbuhkan keimanan kita, alias kita menumbuhkan ketakwaan kita itu sendiri, ya, dengan senantiasa menjaga janji kita kepada Allah, untuk senantiasa kita terhati, karena apa saja yang menjadi perintah Allah dan dari apa yang dilarang. Ingat bahwa pelanggaran satu kali akan meningkatkan perasaan, akan membuka kesempatan untuk meremehkan Allah, ya, membuka pintu untuk melecehkan Allah, membuka pintu untuk bermaksiat lagi. Nah, kita masih belum saya tambah dari mereka lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang mau disampaikan menurut silakan. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Mengenai tentang sholat. Apakah boleh kita sholat memakai kaos korot atau kaos singlet gitu? Kita sambil membayangin sholat di Mekah. Bagaimana yang hal tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, kita tuh aneh ya. Mestinya seperti itu tidak jadi pertanyaan. Kalau kita mau menghadap Pak Lurah saja, Pak Nesis, lupa atau apa sih yang mulai yang budak, yang hati dan sebagainya. Lagi ini kita menghadap Allah pakai kaos singlet, ya. Pakai kaos singlet dengan tulisannya koyo cap-capi barangkali gitu. Tidak yang sholat memberi nggak tak mau tahu koyo cap-capi ganggu orang dia dong gitu. Nah, jangan hanya sekedar boleh atau tidak boleh, tapi apa yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari itu mestinya kita ambil gitu. Nah, ketika kita sholatkan, kita diperintahkan supaya memakai pakaian yang baik kan gitu ya. Jadi kalau bisa memerintahkan supaya kita mengenakan pakaian yang baik, pakailah yang baik gitu. Ya. Nah, Allah itu jauh lebih tinggi daripada Pak RT atau Pak Lurah dan sebagainya gitu. Ya, masa kita mau menghadap Allah kok pakai kaos letok. Jadi jangan sekedar boleh atau tidak boleh, tapi yang utama di dalam mendekat Allah itu seperti apa gitu. Kalau kita itu sampai berbuat seperti itu gitu ya, sampai berbuat seperti itu namanya kita itu belum mengenal Allah, tidak ada penghormatan kepada Allah gitu. Jadi dia itu hanya sekedar menjalankan sholat itu sebagai mengukurkan kewajiban gitu. Coba dibuka supaya pakai pakaian yang baik itu. Surat Al-A'raf ayat 31.
Surat Al-A'raf, surat 7 ya. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa qulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Iya, yang dimaksud memasuki masjid itu tidak hanya sekedar masuk masjid mau membersihkan masjid, ngecek WC dan sebagainya, bukan seperti itu. Maksudnya ya mau masjid kan, mau sholat gitu. Saya pakai pakaian yang baik. Nah ini perintah Allah itu supaya kita pakai pakaian baik, kok mau patok sungai kok tanpa ambisi, kaos sungai kok itu kan namanya kita tidak mengenal Allah yang memerintahkan ayat ini, atau bahkan tidak mengenal ayat ini. Sekarang sudah mengenal ayat ini. Kalau kita di rumah, sedang berada di dalam rumah, kemudian ada keluarga kita yang beritahu ada tamu, ya. Tamu ini Pak Marto, tukang kebun, belah, ya. Ya, kita pakai pakaian yang biasa seperti itu, kaos singlet barangkali. Nah, kemudian berikutnya tamu ini Pak Presiden datang, gitu. Kira-kira apa berani yang dikata seperti itu? Tidak mungkin. Kalau kita kenal itu Pak Presiden, tidak mungkin kita pakai mengerti itu Pak Presiden, tidak mungkin kita pakai kaos singlet seperti itu. Nah, kalau kita kenal Allah, tidak mungkin kita sholat pakai kaos singlet itu, kan gitu. Itu namanya tidak kenal, itu kayak formalitas gitu. Nah, kalau kita soal makan yang enak. Kalau soal rezeki, maunya rezeki yang banyak. Kalau soal istri, maunya istrinya yang cantik. Sekarang mau pakai, kalau kita suka memakai pakaian menghadap Allah, lupa kaos singlet kok, pakai kolor kok, barangkali seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ayo, fungsinya ngaji, fungsinya belajar firman Allah sama Rasul, itu ya, seperti ini. Jadi yang kemarin pakai kaos singlet, mungkin nanti akan pakai yang lebih baik dan lebih baik lagi. Intinya adalah kita mesti menempatkan Allah itu pada posisi yang layaknya, karena Allah itu yang tertinggi yang harus kita hormati. Nah, maka di dalam sholat pun juga kita pakai pakaian-pakaian yang menghormati Allah itu sendiri. Begitu Mas Adi? Ya, terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz ini. Ya, silakan. Dulu saya pernah mendengar kalau tidurnya orang yang sedang puasa itu ibadah. Apakah itu ada hadisnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Tidak ada, hadisnya dhaif itu. Ya, jadi tidak perlu dipercaya karena hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan sumu tasiku, berpuasalah agar supaya kalian sehat. Nah, itu hadisnya juga dhaif gitu ya. Ya, kalau yang namanya orang puasa itu ya kalau memang sebuah puasanya menjadi alat untuk takwa, menjadi orang yang bertakwa, itu rohaninya sehat. Kalau orang rohaninya sehat itu pasti rohaninya juga sehat. Kalau rohaninya sehat, maka namanya karena untuk beribadah, untuk beraktivitas itu butuh badan yang sehat, dia akan menjaga kesehatan. Supaya sehat di olahraga, dia akan olahraga. Supaya sehat, dia harus menghindari makan minum yang merusak badan, dia akan makan minum merusak badan dan sebagainya. Nah, tentang tidurnya orang puasa itu ibadah, itu hadisnya bahkan bukan hadis terkali seperti itu tidak perlu kita percaya. Yang ini ngorok terus yang koper ya ibadah terus itu tidak ada itu. Tapi banyak disampaikan oleh khotib-khotib kemana-mana, tidur pun jadi ibadah. Tidak seperti itu. Tidur kok ibadah. Tidur itu muamalah. Ya, itu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi setelah kita menyaksikan, jadi ibarat layang-layang tadi yang pada pucuk atas itu adalah syahadat, janji kita kepada Allah. Kemudian di bawahnya, karena kita sering lupakan janji kepada Allah itu, kita diingatkan dengan sholat, mekanisme sholat. Ya, tetapi meskipun sudah diingatkan dengan mekanisme sholat 5 kali sehari, gitu ya, ada saja faktor eksternal dan faktor internal yang membuat kita lupa ya akan janji kita kepada Allah.
Mungkin kita lupa bahwa kita ini hamba Allah yang mestinya taat kepada Allah 100%. Nah, godaan-godaan yang sifatnya internal dari dalam diri kita masing-masing, hawa nafsu dan sebagainya, itu kemudian diatasi dengan menggunakan mekanisme puasa. Ya, dengan mekanisme puasa kita dididik untuk mengendalikan hawa nafsu, dididik untuk mengendalikan godaan-godaan internal yang berasal dari dalam diri kita masing-masing, sehingga semakin hari umat Islam itu dengan berpuasa itu akan semakin tangguh. Godaan-godaan yang mengajak kita untuk berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah, diatasi dengan puasa. Ya, sehingga pribadi orang-orang yang berpuasa itu, ya, dia menjadi pribadi yang tangguh, pandai mengendalikan nafsu, ya, mengendalikan emosinya, ya, ya, kita paham, ya, Rasulullah juga menuntunkan supaya kalau kita puasa, ya, kotor, jangan hal-hal yang tercela dilakukan, meskipun dalam keadaan sehari-hari pun sudah tidak boleh. Ya. Intinya adalah puasa itu mendidik nafsu kita, agar kita pandai mengendalikan nafsu. Itu juga emosi saja seperti itu. Dalam konteks itu tidak bisa dilepaskan dari tuntunan Rasulullah yang lain yang mengatakan bahwa kalau kamu marah dalam keadaan berdiri maka duduklah, kalau marah kamu duduk maka berbaringlah dan sebagainya. Marah itu berasal dari setan, oleh karena itu setan dari api dipadankan dengan air, oleh karena itu kalau kita marah ambillah air wudhu, maknanya adalah kemudian sholatlah seperti itu. Oleh karena itu jangan kemudian puasa itu diambil sebagai satu peribadahan yang terpisah dari yang lain-lain, kemudian Islam yang lain, tetapi itu merupakan satu kesatuan. Nah, dalam konteks ini saya mengumpamakan layang-layang tadi, puasa itu berada pada sisi sebelah kiri dari layang-layang, ya, merupakan simbol daripada mekanisme untuk mengatasi godaan internal dari dalam diri kita masing-masing, mengatasi godaan hawa nafsu, sehingga dari hari ke hari nafsu kita menjadi mudah terkendali, ya. Ingat bahwa ada hadis yang mengatakan laisan syadid itu surati walaupun syadida yang memiliki nafsu indal ghadab. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah, buah puasa muslim menjadi orang yang seperti itu, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tangguh dalam mengendalikan dirinya. Itu di sebelah kiri, ya, untuk mengatasi godaan internal. Nah, kemudian godaan eksternal yang wujud harta dunia, pangkat jabatan, kekayaan, ya, kebanggaan yang sifatnya duniawiah, itu diatasi dengan mekanisme zakat, ya, dengan membangun kedermawanan. Itu saja, dengan membangun kedermawanan, dengan banyak bersedekah. Tentu saja kalau kita bicara sedekah, intinya adalah dengan harta. Ya, kalau sebelah kiri tadi adalah dengan anfus, mengendalikan anfus kita, nafsu kita, ya, diri kita. Kalau sebelah kanan itu kita berusaha untuk mengendalikan harta kita, mal kita. Maka kita paham, minggu lalu kita bicara tentang orang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika hum muttaqun. Sesungguhnya orang yang dinamakan orang beriman itu adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi di amwalihim wa anfusihim, mereka bersungguh-sungguh, ya, menggunakan angkus mereka, diri mereka, amwalahum wa anfusahum, wa amwalahum, diri mereka, wa amwal, dan harta-harta mereka bisa diulah di jalan Allah. Nah, kalau kita karena keimanan kita, karena Allah kita berusaha untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu, ya, kemudian juga karena Allah kita senantiasa memanfaatkan harta kita di jalannya. Nah, inilah ciri orang yang beriman seperti itu. Nah, kalau sekali dengan definisi keimanan tadi, di sebelah kiri sholat ada puasa yang arahnya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, atau mempersembahkan nafsu kita untuk Allah, diri kita untuk Allah, untuk jalan Allah.
Dan di sebelah kanan kita ada mekanisme zakat, ya, untuk menjadikan kita pandai bersedekah, pandai memberikan, mengeluarkannya di jalan Allah, mempersembahkan harta kita di jalan Allah, ya, untuk mengatasi godaan eksternal yang wujudnya cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia itu merupakan penyakit yang menghancurkan umat-umat yang dahulu, yang dikatakan Rasulullah sebagai penyakit wahani. Penyakit wahani yang didefinisikan oleh Rasulullah sebagai hubbud dunia wakarahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Nah, teman-teman yang sedang online yang berbahagia, 4 tuntunan rukun Islam itu, yang pertama syahadat di atas layang-layang, kemudian ya syahadat sholat ada di tengah-tengah, ya, di persimpangan antara bambu yang tegak dan bambu yang horizontal, kemudian puasa ada di sebelah kiri untuk mengendalikan godaan internal yang berupa hawa nafsu agar supaya kita mampu mempersembahkan pandai, enteng, enak mempersembahkan hawa nafsu kita untuk Allah, diri kita untuk Allah. Kemudian yang satu lagi sebelah kanan dari sholat itu ada zakat, merupakan mekanisme untuk membangun keimanan kita masing-masing, untuk membangun kecintaan kita kepada akhirat dan mengecilkan dunia. Kita suka bersedekah dengan harta kita, ya, dan juga begitu kita semakin cinta kepada akhirat dan kita semakin mengecilkan dunia itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir di posisi yang paling bawah itu ada haji, kemudian haji. Nampak jelas kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Nah, saya menggambarkan bahwa nampak jelas kehidupan Nabi Ibrahim itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita merasa bahwa setelah kita menjadi orang Islam, kita memberikan keuntungan kepada Islam. Setelah kita berbuat berzakat, beramal di dalam Islam, kita merasa bahwa diri kita telah memberikan keuntungan kepada Allah, memberikan keuntungan kepada Islam. Sama sekali tidak demikian. Karena kita bisa melihat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-17 itu, ya, manusia diingatkan oleh Allah, ya, ayat 17 diingatkan oleh Allah, ya muluna alaika an aslamu la tamunnu alayya nakum walillahu yamunu alaikum an hadakum bil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi setelah kita sekian lama menjadi orang Islam, kita banyak beramal, banyak berbuat sedekah dan sebagainya, jangan sampai kita merasa memberikan keuntungan kepada Islam. Allah jauh lebih banyak yang memberikan keuntungan kepada kita. Dan bahkan kita tidak mungkin akan menjadi orang yang Islam kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu tidak bisa dibeli, hidayah itu tidak bisa diwariskan, ya, hidayah itu tidak bisa diberikan. Hidayah itu adalah hadiah dari Allah, ya, karena kesungguhan kita di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah tidak mungkin akan diberi hidayah oleh Allah itu. Oleh karena itu, ketika kita telah menjadi orang Islam dan merasa kita telah memberikan jasa, memberikan kebaikan kepada siapapun, tetapi merasalah bahwa diri kita beruntung karena kita telah diberi Islam oleh Allah, telah diberi iman oleh Allah. Betapa banyaknya manusia di dunia ini yang tidak bisa Islam karena tidak diberi keislaman atau keimanan itu oleh Allah. Nah, ini rukun Islam ini merupakan satu kesatuan yang selama ini selalu ditetel-tetel, nampak tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Mari kita satukan lagi. Itu menjadi satu kesatuan seperti layang-layang. Kalau layang-layang yang 5 poin ini semuanya, 5 rukun Islam ini kita amalkan, sudah pasti, ya, sudah pasti, ya, akan ada tantangan. Kalau kita mengamalkan Islam tapi tidak ada tantangannya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Pasti akan ada tantangannya. Sama seperti layang-layang. Layang-layang itu tidak akan naik ke udara kalau dia tidak mendapatkan tantangan dari angin, rintangan dari angin, hambatan dari angin. Oleh karena itu di dalam berislam, di dalam mengamalkan rukun Islam, jangan kita menghindari untuk mendapat tantangan itu. Justru bagaimana kita berusaha untuk mendewasakan diri, membuat kita lebih bandel, membuat kita lebih tangguh dengan menghadapi tantangan-tantangan. Nah, kalau ada orang Islam untuk dia takut menghadapi tantangan, Islamnya perlu dipertanyakan. Mungkin saja juga Islamnya tidak sotik, tetapi Islamnya adalah kadzib. Islamnya
tidak sungguhan, tetapi Islamnya justru malah dusta isinya seperti itu. Nah, tantangan, cobaan, rintangan, hambatan dan sebagainya, ujian-ujian yang datang dari Allah atas keislaman kita, keimanan kita itu hakikatnya adalah untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih tangguh, menjadi lebih hebat dari masa yang sudah lalu. Ya, bicara orang sekolah, tentu saja tiap semester atau tiap tahun dia akan diuji dengan ujian itu, dengan lulusnya ujian itu, dia akan menjadi semakin tinggi derajat. Tetapi kalau dia menghindari tidak mau ujian, dia tidak akan meningkat derajat, kurang lebihnya seperti itu. Jadi Mas Tadi, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan mengenai puasa, Ustadz. Ya, silakan. Di tempat saya, kadang puasa terlalu berat bagi saya untuk menjalankannya. Ya. Boleh tidak berpuasa, lalu membayar fidyah. Tetapi membayar fidyah itu tidak bisa kami lakukan karena di lingkungan kerja kami tidak diketahui siapa yang akan kami berikan fidyah. Pertanyaannya, apakah fidyah itu bisa mengganti puasa di hari yang lain, Ustadz? Mohon penjelasannya. Wah, bingung gimana? Kalau kamu sebagai musafir itu boleh tidak berpuasa. Nah, nanti diganti di hari lain. Kamu di Korea 4 tahun. Kan gitu, tidak puasa selama 4 bulan Ramadan tidak apa-apa. Nanti pulang ganti boleh. Nah, tetapi ganti potong uang foto ya repot-repot banget kan gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau kamu berada di Korea atau kamu berada di Malaysia, dari Indonesia, berada di China dan sebagainya, status kamu sekarang adalah musafir. Karena musafir boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari lain nanti. Di hari lain itu boleh saja di hari lain di Korea atau di hari lain di Indonesia kan itu. Tetapi kalau mau pindah dari hari lain di Indonesia, nanti kayak orang Anda tekan Indonesia harus mati kan gitu. Sudah meninggal dunia kan sudah. Ya, atau boleh saja diganti di Korea gitu di saat begitu musim apa ya, musim dingin ya barangkali ya. Sehingga panjangnya siang itu pendek gitu ya, agak pendek gitu ya, siangnya pendek, nah itu kamu poso, boleh-boleh saja, ya boleh. Kalau pas summer gitu, barangkali wah posonya jauh banget ini bisa 18 jam tidak kuat. Nah kalau memang tidak kuat, maka boleh bayar fidyah. Nah kalau mau bayar fidyah tidak harus di Korea itu kirimkan ke lembaga di Indonesia, lembaga penyalur fidyah dan sebagainya di Indonesia. Kalau kamu orang majelis tafsir Al-Quran, ya kirimkan ke majelis tafsir Al-Quran, nanti akan disalurkan sendiri kepada orang miskin itu. Tinggal dihitung aja, sehari kamu makannya berapa, kan itu. Kalau sehari makannya 10.000-an ya, 10.000-an itu nanti dikirimkan ke Indonesia sebagai fidyah itu ya, selama sebulan kali 30 ya, kirim ke Indonesia negara fidyah. Tergantung tidak posonnya berapa hari kan gitu. Jadi sekali lagi, seperti musafir, kamu tidak boleh puasa, boleh mengganti di hari lain. Kalau kamu memang tidak kuat, ya karena tidak kuat itu kena walal lagi itu nahu bisyatun paham. Kalau memang tidak kuat, itu alasannya, itu boleh membayar fidyah, dimakan orang miskin gitu. Jadi jangan kemudian diputar bingung. Aku itu orang kuat, jadi aku bayar fidyah untuk, tapi bayar fidyah kangelan, kamu lah ganti apa puasa di hari lain, untuk orang, nah, itu bilangannya bingung. Ya, tinggal kamu berangkatnya dari mana? Aku musafir boleh tidak berpuasa, ya saya bisa berpuasa, nanti akan puasa di hari lain. Selesai. Itu Mas Yadi. Ya, terima kasih Ustadz. Menyambung masalah puasa sama masalah puasa ini, dari kami dulu sering bertentangan ya masalah musafir sama kita bekerja berat. Itu yang diutamakan yang mana Ustadz? Apakah kita sebagai musafir atau hukum kita sebagai orang yang tidak mampu puasa Ustadz? Iya, karena kamu memang musafir ya boleh saja sebagai musafir toh. Ya. Tapi kalau sebagai musafir memang itu tidak kuat ya sudah ambil yang tidak berat tidak kuat aladina itu nahu tidak pun paham miskin tadi. Tetapi yang utama adalah kamu sebagai musafir. Karena sebagai musafir saya boleh tidak berpuasa, tetapi harus ganti di hari lain. Banyak puasa yang ditinggalkan. Selesai. Itu Mas Edi. Iya, menyambung lagi Ustadz. Itu meskipun kita di sini bekerja berat, apakah itu boleh mengambil keringanan untuk musafir Ustadz? Ya boleh toh.
karena kamu memang musafir. Status pertama kamu sebelum kamu merasa kerjamu berat atau ringan, itu kan kamu musafir. Umumnya kamu di situ kerjanya ringan, kamu kan musafir. Nah, kebetulan pekerjaannya berat, tetapi kamu kan juga musafir kan gitu. Sehingga yang utama kamu di situ jelas, yang pertama status yang kamu dapatkan adalah musafir. Karena musafir, maka kamu boleh mengambil keringanan itu, ya. Seperti sholat di sama di kosor, ya. Karena kamu musafir kan gitu. Nah, kemudian datang waktu puasa, ini saya juga musafir, kan gitu. Masa ketika hari-harian kamu jamak kosor sholatnya, tiba-tiba ketika Ramadan jadi bingung, saya itu musafir atau tidak. Nah, ini ketika berat atau musafir kan gitu, harusnya tidak bingung. Karena hari-hari biasa itu sudah sebagai musafir, ketika Ramadan pun juga musafir, sehingga seringan sebagai musafir diambil kan gitu. Gitu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Masih menyambung tentang puasa Ustaz. Ya. Untuk di dalam kita berpuasa, suntikan infus di waktu kita puasa, apakah itu membatalkan puasa Ustaz? Mohon penjelasannya. Oh tidak, sama sekali tidak. Karena infus itu kan tidak termasuk makan, minum. Yang membatalkan puasa itu hanya 3. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga bersetubuh. Itu pun dengan sengaja. Kalau kita makan atau minum tidak sengaja, meskipun masuk 1 piring, tetap saja tidak batal puasanya itu kan gitu. Apalagi infus itu bukan makan, bukan minum, ya maka tidak membatalkan puasa. Nah, tetapi kalau dia sakit sampai di infus itu apa ya tetap puasa kan gitu ya. Kalau dia memang sakit sampai butuh infus ya nggak perlu puasa dia, nggak usah puasa karena sakit kok. Ya maka boleh tidak berpuasa, nanti ganti di hari lain gitu loh. Ya ganti di hari lain. Pamangkana maridon aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhor kan gitu, min ayamin ukhor kan gitu. Siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka kemudian tidak berpuasa, maka dia harus mengganti banyak hari yang ditinggalkan kan gitu. Jadi kalau infus itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau orang sakit sampai butuh infus kok tetap puasa, itu dimana orang gitu kan gitu. Karena ada keringanan bahwa orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, tetapi mengganti di hari lain. Gitu. Itu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Mungkin sudah malam juga, mungkin bisa diakhiri Ustaz. Iya, baik. Jadi teman-teman yang sedang online, yang di Korea maupun di Jepang maupun di Indonesia dan sebagainya yang berbahagia, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan ya. Mari kita bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh daripada yang sudah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tujuan kita untuk berpuasa melaksanakan ibadah Ramadan ini secara total, tidak hanya puasa saja, itu betul-betul berbuah seperti apa yang dikehendaki Allah pun katakan. Ya, kita senantiasa ingat akan janji Allah. Ya, kalau kita sampai berpuasa dengan iman, wahtisaban, yufir lahu ma taqaddama min dzambi, dan diampuni jika kita yang telah lalu dan sebagainya. Nah, yang seperti itu adalah satu kemuliaan yang agung bagi kita semuanya. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf.